Iya, Iya. Kali kalau pipi cabi harus pakai contouring, dia warna coklat di sini. Benar. Terus Kayak pakai aku tadi udah pakai sih. Terus kalau mau double, kalau biar nggak kelihatan cabi, pakainya krim dulu, terus pakai yang padat gitu. Tuh katanya itu ngebantu banget sih. Iya, yang krim yang stick ya, yang stick. Iya, yang stick krim gitu, terus baru yang padatnya 2 kali gitu. Terus kalau bisa, makeup artis aku pernah kasih tahu kayak bedak tuh 2 warna. Jadinya yang terang bagian sini, tapi bagian sini pakai 1 shade lebih gelap. Itu lama-lama effect overall. Thank you. Kayak gini. Ini ada yang nanya lagi nih Kak, kenapa kalau pakai sunscreen terus pakai fondi, itu fondinya jadi nggak nyatu sama kulit? Oh iya, itu kira-kira cara ngatasinnya gimana ya Kak? Iya. Gimana tuh? Memang begitu, Kak. Memang makeup artist pasti itu ada satu yang ngajar di Dignity Social. Siapa ya? Pasti itu SMM ya? Makeup stylist. Dia bilang pakai sunscreen 4 jam sebelumnya aja. Oh iya, jadi benar. Jadi nggak nempel gitu kan? Dia nggak bisa nyatu sama katanya wajah. 4 jam sebelumnya aja. Jadi jangan pakai sebelum makeup, bener-bener plak sebelum makeup. Biar dia nyerap dulu. Atau enggak, kamu beli juga salah satu foundation atau bedak kan suka yang udah ada SPF. Yang udah include. Iya, dia pakai yang ada SPF aja juga jadinya itu. Tapi tercampur sama yang biasa gitu. Karena katanya kalau mau makeup tahan lama ya nggak bisa pakai sunscreen. Pantesan di Bali gue sering nggak tahan lama. Gue baru tahu pas kelas Dignity juga si SMM yang 4 jam itu kelasnya. Dia cerita. Berarti kalian harus ikut-ikut kelas Dignity ini sangat bermanfaat. Iya, gue aja selalu belajar hal baru. Ini gue nggak tahu. Makanya pas di Bali, kenapa ya makeup gue nggak tahan lama? Gue malah salahin matahari. Karena kan kalau di Jakarta biasanya gue di kantor AC kan, Beb. Atau nggak di rumah. Gitu. Ternyata itu gara-gara sunscreen, bukan karena matahari. Ini kalian yang belum kenal Kadita, nih Kadita orangnya kocak abis, sumpah. Enggak kocak lagi, gue rese banget. Thank you, Lydia. Thank you. Tadi gue harus urus something, ya gue telat. I'm so sorry. Nggak apa-apa. Kak, ada pertanyaan unik nih. Kak, supaya nggak white cast, bagaimana pas flash di foto? Nah, gimana tuh, Kak? Kan biasanya kalau di foto pakai flash gitu, terus kayak kelihatan langsung aneh gitu loh, langsung putih banget. Beda gitu lah, Kak. Wajah sama lehernya kadang beda. Yang biasanya pernikahan gitu loh, Kak, biasanya pengantin. Mau video Cica. Cica nih cantik banget. Cica cocok jadi model ya. Amin. Kadita, gila. Dita juga cantik banget, teman-temannya juga cantik, Ramela juga kayak Barbie. Cantik. Gue lagi gendut, saking lagi stres. Aku juga lah. Aku juga corona begini tuh makin makan terus, apalagi work from home. Banget. Aku pakai eyeliner ya, biar cepet ya. Nah, aduh kan. Bentar. Aku hapus dulu. Kalian hari ini jangan lupa ini ikut bisnis kelas dan follow Instagramnya si Mela, Priscilla, and Cica dong. Thank you. Tuh, terus Cica juga punya toko bunga ya. Bisnis bunganya gimana tuh, Babe? Corona affected atau enggak? Bunga masih oke, bisnis bunganya oke karena orang masih ada yang sakit, masih pernikahan, masih iya, ada aja gitu. Enak. Tapi memang kalau berbunga bisa di Cica tuh, guys. Thank you. Bisa juga belajar bunga, kelas bunga gitu. Buat dekor, buat apa. Itu lagi bagus. Iya, yuk buat dong, Dignity dong. Iya, boleh. Bunga. Boleh. Tapi ini loh, apa namanya? Kalau makeup kan orang seneng. Kalau itu gimana? Ngeliatin aja apa mereka beli bunganya juga gitu? Ya, mereka harus beli bunganya juga. Kita harus dari jauh-jauh hari supaya mereka ada waktu. Oh ya. Lu kasih tahu aja perlunya apa aja yang mereka siapin. Terus nanti bikin aja kelas online yang ini, yang bukan kelas online maksudnya. Ini Korean look ya, jadi agak kalian bisa bikin turun kayak gunung, bisa juga agak di set gitu. Naik. Ya. Adalah Kak, tips biar pakai eyeliner nggak bleber-bleber gitu gimana sih Kak? Kadang kita niatnya pakai satu. Oh, latihan terus setiap hari ya? Iya. Terus ini ada yang tanya nih Kak, bener nggak ya kalau pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi itu kurang baik untuk kulit orang Indonesia? Gimana? Kotak. Kalau pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi kayak SPF 50 itu kurang baik buat kulit orang Indonesia, itu bener apa enggak sih atau cuman kata orang aja? Itu mungkin harus nanya ke dokter ya, aku belum pernah dengar. Kalian bisa browsing aja.
Kalau SPF-nya tinggi ya? Kurang tinggi apa tinggi tadi, sorry? Tinggi Kak. Kayak SPF 50. Aku punya tips. Iya, Ada katanya kalau misalnya bisa dihitung itu. Kalian YouTube coba. Di YouTube ada, aku pernah lihat. Jadi kalau SPF-nya misalnya 75 atau 65, kalian berapa jam di matahari itu harus retouch lagi. Misalnya SPF-nya 65. Ini misalnya SPF-nya 65. Kalian harus retouch lagi tuh berapa jam ke depan itu harus yang SPF-nya berapa, itu ada aturannya di mana? Di YouTube ada dokter kasih tahu. Ngerti nggak maksudnya? Paham Kak, paham. Ada satu SPF berapa menit itu kan Kak? Iya, kayak gitu. Aku kalau lagi pakai eyeliner diajak ngobrol udah. Iya. Thank you. So, mungkin dari Kamela gimana? Ada tipsnya? Apa tuh? SPF ya? Iya. Iya sih, aku sih mungkin kalau itu lebih baik sih konsul dulu ke dokter kulit ya. Tapi sih aku memang nggak kelihatan deketan dikit. Aku pernah dengar sih, memang katanya kalau SPF-nya tinggi itu memang kurang bagus buat kulit kita, dan itu katanya bisa bikin jerawatan juga. Iya. Jadi yang penting jangan langsung kena sinar matahari langsung. Harus sih pakai harus ada SPF-nya bener. Tapi jangan langsung kena. Moderatornya untuk admit orang-orang itu ya, keep admitting, nih ada yang masih masuk. Ingetin yang lain deh, karena linknya berubah kan. Ingetin yang lain kelasnya. Padahal yang sign up lebih banyak loh daripada yang datang. Iya. Pakai maskara ya. Ini eyelinernya udah. Jadi kalian kalau mau looknya oriental, yang misalnya looknya apa? Misalnya mau kayak Korean look tuh biasanya ke bawah gitu eyelinernya. Ke bawah. Kayak gunung gitu loh. Gitu. Kalau mau matanya kyopta gitu. Kak Cica, tadi ada pertanyaan yang kelewat soal Gimana? eyeliner kan. Gimana sih caranya supaya eyeliner kanan sama kiri tuh sama gitu loh, Kak? Nggak Iya itu. panjang sebelah. Harus latihan terus. Aku juga masih suka kadang-kadang beda. Jadi itu harus latihan. Harus konsentrasi penuh. Lah kalau misalnya salah terus ngapusnya tuh gimana, Kak? Tadi ada yang nanya juga. Pakai katembat pelan-pelan. Pakai tembat pelan-pelan, terus pakai kalau aku sih pakai Nivea ya, yang makeup removernya. Apa aja sih yang cocok aja. Kayak gitu. Ada yang cleansing seal. Oil, ada apa? Ini yang aku yang micellar air aja. Makeup remover itu pelan-pelan aja, kayak dipakai katembat di tap-tap gitu ya, Kak? Iya, di tap. Kelly nggak make-upan. Kelly mana? Kelly nggak make-upan. Kak, ini ada yang tanya nih. Boleh nanya-nanya aja yang banyak. Kita belajar untuk orang-orang yang matanya sipit, kan ada nih orang-orang yang matanya sipit. Itu kalau pakai eyeliner kan susah suka ya, ketutup ya. Jadi makin sipit matanya. Itu gimana ya, Kak, tipsnya? Biar bisa pakai eyeliner tapi bisa lebih lebar gitu matanya. Itu pakai itu. Pakai apa, Kak Gita? Ada tips nggak? Biasa pakai kalau itu mau mata bener-bener lebih lebar, eyeliner tuh cukup, nggak terlalu cukup. Sebenarnya tau nggak apa? Jahit mata. Kayak aku kemarin sama Tata Mua, mata gue dijahit, mata gue jadi 3 kali lipat lebih gede. Jahit bagus tuh perlu. Kamu bagus banget, Dita. Emang bagus banget. Perlu 2-3 bulu mata. Enggak, sipit juga loh kalau gue lagi nggak pakai. Iya, enggak. Maksudnya bagus. Kalau dijahit kan. Sebelum dijahit sama sesudah juga bagus. Maksudnya nggak yang gimana gitu. Enggak. Iya, tapi bagusan dijahit jauh. Enggak, karena mamanya dia bagus banget. Matanya mamanya Dita tuh turunan udah bagus. Jadi biarpun dijahit gitu doang, dijahit tuh bukan yang dirombak total gitu, bukan. Jadi cuma kayak kita pakai eyeliner, cuma itu juga harus retouch kan ya, Kak ya? Iya, dijahit rada lama. Kak Tata kemarin ngajarin kok di Dignity Class jahit mata. Tata kamu ikut lagi ya kalau kita ajak kelas jahit mata lagi bulan depan. Jangan lupa ikut. Aku mau jahit mata tuh sering buat wedding deh, pakai 2 bulu mata doang. Kalau rajin latihan katanya gampang, tapi buat gue susah banget sih, gue nggak bisa sendiri. Gue selalu coba gagal. Iya, nih, jadi kayak gini. Ini mau pakai bulu mata nggak sih? Nggak usah kali ya? Pakai deh biar full complete. Nih, kalian kan mau glowing. Kalau mau glowing itu, coba kakak-kakak Kak Dita nih, dia kan temennya MUA banyak, terus bagus-bagus juga make up-nya Kak Dita, brand-brandnya. Kasih tahu dong Kak Dita, apa aja, highlighter yang bagus gitu loh.
Highlighter, aku nggak tahu sih. Kemarin Nggak tahu ya. highlighter pada pakai Dior. Dior. Banyak tuh. Nah, Dior Yang- bagus. Dior. Terus Terus Camela apa highlighternya? sama ini apa sih? Hourglass. Iya. Hourglass bagus Iya, banget. banyak banget yang pakai hourglass. Terus pada Sama The Balm juga bagus. Aku pakai The Balm itu. Iya, iya. Bisa glow, bisa kayak kelihatan kulit sehat padahal itu. Iya, Padahal itu apa namanya highlighter gitu. Kayak gini nih. Kalau buat kulit berjerawat, kira-kira ada tips khusus nggak Kak biar kelihatan halus gitu waktu make up-an, nggak kelihatan kalau lagi jerawatan? Iya, Pasti harus treatment dulu ya nomor 1 ya. Benar. Cuman kalau biar Gue pakai biar nggak kelihatan, itu harus nggak bisa yang pengen natural tapi pengen ketutup gitu, itu udah nggak bisa ya, iya nggak sih? Harus kayak ditutupin terus, ditebelin terus gitu. Oh iya. Nah, ini ada lagi nih yang paling menarik. Ya. Kak, kalau brand yang bukan high end dong, biar bisa pas sama kantong. Oh, yang low budget. Aku juga, Itu iya gimana? aku juga ini nggak high end semua loh. Nggak yang high end semua. Kalian kalau mau yang nabung buat invest high end itu kalau buat jalan-jalan sama orang tersayang, kalau nggak buat wedding ya, kalau buat keundangan orang itu bisa pakai dasarnya tuh yang high end kayak apa namanya base-nya aja gitu, kayak foundation atau apa. Tapi kalau yang ini aku juga yang biasa aja, yang brush yang nggak ada merek apa. Kalau yang nggak high end tuh apa nih? Maksudnya bedak kah atau? Jadi ini cushion Kak, ada cushion, terus foundation, primer. Saranin makeover bagus sih. Ya, aku pakai juga makeover mana ya? Ada kok foundationnya. Bukan make up forever ya. Kalau make up forever lumayan mahal. Iya. Tapi makeover juga bagus foundationnya. Terus sama Wardah. Nih aku pakai Wardah nih. Lipstick aku ada yang Dior juga ada. Cuma ini aku pakai Wardah ya, bagus. Ombre lips aja ya, biar Kyoptah. Ini waktunya Ada berapa lagi nih menit Kak lagi yang ya? nanya. Kak Cica skincare-nya pakai apa? Mulus banget katanya. Nah, ini sangat memalukan sebenarnya. Mulus Udah banget. cantik banget Kak, asli. Iya, sebenarnya dia belum ada yang udah lihat Kadita belum sih kulit aslinya? Lu lebih bagus. Gila. Enggak, ini tuh enggak kulitnya yang penting sebenarnya biasa aja, cuma mungkin karena enggak jerawatan aja, jadi kelihatannya gimana padahal biasa aja. Ini kan udah pakai ya. Wardahnya shade berapa Wardahnya, Kak? ini yang 03. Ini yang peach. Aku ulangin deh. Sebentar ya. Ini kan ada yang mau tipsnya tadi ya, kalau bibir hitam gimana? Aku hapus dulu ya. Ini masih ada kan ya waktunya? Masih dong. Masih banyak Kak, masih banyak banget. Ini hapus. Kalian tanya-tanya tuh Kak Dita tuh. Dia banyak banget tips. Enggak, lu lebih jago. Pengetahuannya luas. Enggak lah, lu jago banget. Kalau aku kulitnya kering, ya nggak terlalu mulus. Aduh, aku banget. Kering, Kusam tapi kalau lagi stres aku jerawat kecil-kecil. Jadinya Terus cara ngetesnya gimana nih Kak? Kalau udah jerawatan gitu terus ya diapain? dokter apa yang bagus gitu Kak Dita? dokter sih mana ya? Dokter yang tergantung sih ya, dokter Kun, tapi kulitnya makin kering. Iya, dokter Kun sih kalau buat jerawat oke ya katanya. Kulitnya buat makin jerawat kering ya. ntar gimana? Oh gitu ya? Iya, tapi ya tergantung. Tergantung. Tapi nggak boleh sampai ketergantungan sih kalau nggak. Udah hapus ya. Ini aku udah hapus. Kak Dita ada yang komen. Kak Dita kayaknya mulus abis. Banget. Serius nggak lebay Mulus emang. ya. Banget. Gue tuh selalu cerita ke mama aku selalu cerita, gila Dita kulitnya, selalu aku ngomong gitu. Kak Dita tadi alis pakai produk apa? Aku tadi pakai alis gue ya mana tadi? Mana sih? Ini alis ya, gue cari dulu ya. Tadi Lakme, nih. Mana sih Lakme? Lakme bagus. Kak, ada tips nggak biar bibir nggak pecah-pecah pas pakai lip cream? Nah, itu gimana, Kak?
Pakai lip cream bukannya melembabkan. Ada yang kering juga gitu loh Kak biasanya. Tapi tergantung merek sih ya. Ini yang buat yang kayak bibirnya agak gelap. Tutupin dulu aja. Minta alat cukur alis. Aku mau minta alis itu, gue salah nyukur nih alis gue parah. Cukur alis. Terus pakai lipstick yang tadi. Ini aku yang bukan yang high end ya, ini Wardah. Lumayan bagus kok. Bagus. Iya, Wardah katanya murah tapi bagus ya. Iya, lumayan bagus. Atau bisa juga yang bagus yang apa lip cream punyanya Katina tuh Aramius juga oke. Yes. Nih. Guys, siapa di sini yang nyukur alis? Gue suka salah nih, jadi alis gue nggak sama, tau nggak? Selalu gue suka ngaco. Aku nggak berani cukur sendiri. Lu cukur di mana? Gue cukur sendiri. Aku nggak pernah dicukur. Waktu itu pernah dicukurin kayak siapa? Kindra. Iseng-iseng aja. Ini kan udah. Ya. Terus ini. Yang Wardah shade-nya nomor 15. Long lasting lipstick nomor 15. Teksturnya juga enak, nggak yang wangi atau gimana. Biasa aja gitu. Nih, yang aku kalau nyukur alis pakai ini, alatnya warnanya pink. Kelihatan nggak? Shaver gitu. Dalamnya pakai ini. Pamela mungkin bisa rekom lip balm dong biar bibir nggak pecah-pecah. Menurut kakak gimana tuh? Ini ombrenya kelihatan nggak sih? Aku tuh nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Belum pakai lipstick. Jadi yang luarnya muda, yang dalamnya tebal. Yang bagus tuh kalau yang bibirnya nggak terlalu tipis, ombrenya gampang. Penting aku satu lagi mana? Aku biasa juga pakai ini bagus nih, MAC. Yang apa? Yang sugar itu loh. Kak Dita, ini alisnya pakai produk apa Kak? Ini masih Lakme bagus sih, tahan lama. Tutup aja. Nah, kalian juga bisa pakai The Balm. Mana sih? Kalau untuk lipstick biar nggak gampang transfer tuh gimana ya Kak? Kadang kan kita kalau lagi makan atau lagi minum itu tuh lipstiknya suka pindah dari bibir ke sedotan atau gelas tuh gimana ya Kak biar nggak gampang transfer? Yang waterproof itu. Oh berarti emang tergantung dari produk lipstiknya ya Kak? Iya, sama kitanya. Pasti sih semua orang pasti nempel kayak di kaca, kaca gelas atau di itu pasti nempel. Iya nggak sih? Mas pasti. Sumpah kucing gue gangguin. Ada pertanyaan buat Kak Dita. Kak Dita lipstiknya pakai produk apa dan lucu banget kucing. Kak Dita pakai lipstik dan lipstik produk apa dan shade Oke, tadi pas lipstik gue mana? Oh ini. Nih. Ini MAC shade gue demen ini. Angel. Mbak sama Devil. Iya, MAC Angel. Kim Kardashian pakai shade yang sama by the way. Apa tuh? Apa? Ya, MAC yang shade Angel kan Kim Kardashian pakai. Enggak, itu apa untuk apa sih? Lipstick. Maksudnya produk lipstick. Aku juga pakai MAC. Tapi ini tadi nggak pakai kering. Hati-hati, kadang-kadang buat bibir kering harus pakai lip balm dulu MAC. Iya. Terus pakai lip balm dulu ya. Eyeshadow-nya Cica atau eyeshadow aku Cica tuh? Eyeshadow lu apa tuh? Ini The Balm tadi udah. Oh, The Balm. Pokoknya The Balm itu pigmented. Aku juga pigmented banget. Ini aku bener pakai yang Balm ini. Beneran bagus. Gue jadi penasaran. Padahal harganya nggak terlalu mahal ya. Ini 800.000 segini. Ih, mahal lah kalau 800.000. Gue kira iya, lumayan. The Balm. Kayak lumayan mahal loh, beneran. Highlighternya bagus sih menurut aku. Yang pakai ini tuh naked ya? Urban. Itu mahal banget tuh. Iya, ininya suka copot-copot bolong-bolong gitu. Terus nggak bagus dong, padahal mahal loh. Itu kan terkenal. Iya, terus jadi aku The Balm aja, aku senang sih dari dulu. Terus highlighternya bagus banget sama kayak aku kan waktu itu Hourglass nyobain. Tapi kalau aku lebih senang The Balm ini. Yang kecil sama kalau mau yang kelihatan glowing kayak Korea-Korea, pakein deh tuh di muka kayak gini. Ini The Balm yang ini. Nih ya, kalian bisa lihat
Nih, pakai gitu aja di pipi. Bisa kayak kulit-kulit. Ini lagi kelas makeup, glowing ya. diajarin sama Cica, and kita bakal ngomongin sosmed tips sama men. Ya, aku nggak bisa instastory dong. Kamela, ini ada pertanyaan nih. Rekomendasi lip scrub yang bagus apa ya, Kak? Bisa pakai apa ya? Banyak produk-produk Korea banyak sih. Yang favorit kakak deh, apa nih? Sumpah lupa kan. Lip care-nya, Kak, lip care-nya. Laneige punya juga oke. Iya, itu bagus. Laneige ya. Bagus itu. Nih, satu lagi tips buat kayak mau matanya Korea, itu di bawah matanya pakai highlighter yang pokoknya highlighter apa aja. Itu di bawahnya diginiin. Highlighternya ya The Balm ya. Iya, kalau aku The Balm ya. Itu dia emang yang cair ya, Beb? Liquid ya? Liquid ya? Oh, aku ini pakai yang ini. Tapi ya kalau yang mau di muka bisa liquid, bisa yang ini juga sama aja. Pokoknya bisa glowing gitu, kelihatan. Kelihatan glowing banget sih. Iya, di kamera kelihatan nggak sih? Aku nggak bisa lihat dia. Belang bentong nggak sih di kamera? Di sini sih enggak ya. Kelihatan belang nggak di kamera? Enggak, Kak. Kelihatan. Nah, kayak nanti matanya tuh jadi, kalau Korea kan suka, ini bagus tuh make up-nya siapa? Yuke ya? Bagus tuh. Softline-nya juga. Kamu make up-nya bagus, kelihatan. Nggak terlalu terang sih aku lihatnya, cuma matanya kelihatan bagus. Nah, bawahnya tuh kan kalau Korean look, ini suka kayak ada eye bag gitu kan. Mereka kan seneng ada eye bag-nya. Nah, itu dikasih ini. Boleh yang pensil, boleh yang kayak gini. Kalau gue malah mau ngecilin eye bag. Iya, itu orang Korea seneng banget sama eye bag, yang ngerti gitu. Pakai ini. Dikasih Ini maskara ya, Kak, bulu mata yang bawah. Maybelline. Tapi ada juga yang Urban Decay ini dikasih sahabat aku. Cuma aku demenan ini Maybelline. Murah ini 100 ribuan. Itu Kak, juga cara bagus. bikin makeup biar mata belok tuh gimana ya? Belok. Iya, belok. Dekatan belok ya? Iya, belok. Pakai softline. Softline yang gede, diameternya belok. Pakai softline terus. Ya, jahit mata. Iya, betul, ada yang komen tuh. Pakai apa? Scotch ya? Scotch, iya, menjahit mata. Scotch. Ini aku pakai yang ini. Mau bibirnya gede juga, lip maximizer glossy yang Dior. Ini awet sih. Iya, biar glossy. Kamela juga punya kan? Iya. Bagus banget, serius. Yang shade-nya pink, agak pink. Iya, nih, bisa langsung bibirnya tuh kayak sekarang lagi musim bibirnya gede-gede gitu kan. Iya. Yang gitu loh. Iya. Ada tips lagi nggak? Udah sih kayak gini aja sih. Bagus. Kayak gitu. Bentar. Teman-teman yang lain udah Terus kalau ini masih pada make up. Kalau yang Cica, misalnya kurang apa bisa diiniin. Lu foundation pakai apa, Cica? Ini. Tadi ya? Ini demi Dignity nih, demi Kadita Sudarjo nih. Beli gue, gila. Yang nyobain Lancome yang baru, pokoknya Lancome yang edisi terbaru, yang Miracle ini. Tapi ini juga bagus banget, Estee Lauder. Estee Lauder terlalu kering buat gue. Gimana? Ya? Yang double wear bukan yang nude, yang ini, Kak. Iya, double wear terlalu kering buat gue, kulit gue kering asli. Kering ya? Ini malah di aku agak berminyak. Beda kali ya? Kalau aku kulit badan kering banget sih. Tapi Lancome tuh bagus juga lumayan. Iya, Lancome bagus ya. Gue belum pernah. Bagus Lancome. Ini kurang apa sih? Aku kan di kamera nggak kelihatan ya, jadi. Makasih. Kadita mana sih? Mau capture dong? Capture. Coba. Oh, nggak muncul ya? Muncul. Mana ya? Enggak ada. Beb. Coba minta capture itu. Mana? Oh iya.
Mau foto bareng-bareng, Kak. Kak Dito tuh rahasia kulit putihnya apa? Memang dasarnya dia udah putih, cuma treatmentnya apa sih Kak? Coba. Treatmentnya jarang. Halo Selin, ada Indah Gita Cahyani, halo. Indah. Ayo kita foto bareng. Apalagi? Kelihatan nggak sih? Silau ya? Terus apa lagi? Yang kurang apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Pokoknya gitu sih, kalau bentuk muka itu kontur harus latihan ya Kak Dita ya. Iya, susah. Ada tips-tipsnya lagi nggak? Ayo. Ada yang nanya lagi nih Kak, tips buat shading hidung pesek gimana tuh? Iya kayak gitu. Aduh, kayak gitu. Apa bronzer? Aku pakai Demam juga. Ya lu kalau pakai bronzer di mana sih? Gue selalu berantakan kalau pakai bronzer kayak Sama, aku juga. kayak ini dikira coklat-coklat, nggak bisa blend. Kalau Mua yang kerjain baru bagus. Kayak gini aja. Kayak gini. Harus di tempat yang terang. Emang kalau bronzer tuh kalau di gelap tuh pas kena matahari, pas lihatnya berantakan gitu loh, bleber-bleber. Kak Cica, ini tadi ada yang nanya nih, tadi Dior yang bikin bibir kelihatan lebih glossy, itu apa ya Kak? Yang apa? Foto eyeshadow matching. Lip maximizer. Capture aja. Lip Kelihatan nggak? maximizer, Dior. ya. Mbaknya juga tahu kok nanti. Ya, Ini berapaan ya? Kita Berapa sih? 500-an lebih sih. Iya, segitu. Tapi ini kok worth it kok, lumayan. Buat apa? Itu juga bikin bibirnya Buat jadi gede gitu. Jadi kelihatan lebih berisi gitu ya Kak? Kayak gitu. Ini lagi. Kuas eyeshadow yang kecil. Apa Ada tadi yang tips apa? nanya, tips biar kelihatan tirus. Gimana tuh? Ya gitu. Shading harus a lot of shading. Shading kayak gini nih. Mana sih tadi? Bentar ya. Kita ada kelas khusus buat tirus kok, shading, contouring sama Ripka bulan depan. Nah, iya. Ini. Itu bagus tuh. Itu sama Mua. Jadi very ini. Jadinya detailnya bukan main. Ada yang kelas kita kemarin 4 jam, you know. Wow, juga. Kan biasanya Nanti ada yang kalau pakai kayak semacam selotip gitu loh Kak, kayak tape gitu biar jadi tirus. Emang Itu bisa? gimana? Iya Tahu katanya di Kak, Instagram, pernah tren Instagram. gitu kan. Pokoknya dari sini udah gitu dia coklat lebih tuh kelihatan kan. Aku juga double chin tuh, cuma maksudnya kalau gini aku mati ya. Mati. Kau mati. Dah, sip. Nah ini kelihatan nggak sih tuh? Jadi tek gitu loh. Iya nggak? Kelihatan lebih tirus. Nggak apa-apa, nanti ditambahin bedak lagi aja. Kayak gitu. Ini tips Kalau biar tadi tetap kurang ini ya, kalau tadi kurang apa? Tadi kan udah awal ya, aturan di awal. ya. Cuma kalau kurang apa? Kalau kurang tajam gitu loh. Nih, kelihatan kan? Nah, si coklat-coklat ini nanti dia bikin muka tuh gitu loh, kelihatan. Ini tips Kan ada lagi nih kayak tanya. langsung ini kan kelihatan nggak? Iya, Iya, kelihatan. Jadi langsung ke bawah gitu loh. Jadi nggak lebar gitu pipinya. Tapi aku juga ini mukanya tuh apa? Kelihatan chubby banget. Emang dasarnya tuh chubby gitu. Cabi Kayak gini deh. Udah deh. Ada yang kurang nggak? Oh, tips nyatok ntar dong di Tips Herju class. Tapi ya boleh Cica kalau bisa ceritain tahu. Oh, nyatok. Iya, Boleh deh, nyatok. Kamela tuh. Kok ya nyatok? Aku juga jarang banget diwol-wol terus rambutnya. Beb, kalau mau tirus gimana, Beb? Gue selalu rely-nya makeup artist, gue sendiri makeupnya ancur. Kakak harus ngaca, jangan gitu. Gini, lihat garis ininya. Potong jadi dipotong. Pelan-pelan. Iya, jadi di sinilah pokoknya tuh. Biar nggak jerawatan apa tadi?
Biar nggak jerawatan gimana Kak? Kalau kan sering pakai make up itu kadang jerawatan tuh gimana Kak biar nggak jerawatan setelah pakai make up? Harus dihilangin dulu jerawatnya. Serius. Harus ini dulu, apa namanya? Berarti treatment ngilangin jerawat dulu ya Kak? Harus treatment dulu. Tapi kalau terpaksa, harus ditutupin dulu sama apa namanya? Slow nggak sih? Harus ditutupin dulu sama kayak foundation kayak gitu. Harus ditutup-tutup. Ini kelihatan nggak sih make up-nya? Kelihatan kok, Kak. Kak. Kak, ada yang nanya tips buat ngalis dong, Kak. Aku pengen ngalis biar alisku rapi, nggak kayak Shinchan. Iya gitu tadi kayak sulam dikasih aja, sulam ngalis susah banget setengah mati. Iya. Terus kayak pakai Kita bagus banget, nggak usah digambar. pakai apa? Ini ada sertifikatnya nggak tuh? Ada. Ada ya? Kak nanti di akhir sesi. Tuh Kak Cica ada yang tanya nih tutorial cepol rambut yang tadi waktu awal-awal make up. Itu nggak pakai ikat rambut. Cuma diginiin doang nih. Diiniin. Di apa? Kelihatan nggak? Biar diginiin. Digulung-gulung aja gini. Pokoknya di wall-wall gini kan. Dibulet-buletin. Terus dimasukin ke sini. Tuh gitu doang dimasukin. Udah deh. Gitu. Kak, ini kan gitu kita doang. udah selesai ngomongin make up ya. Iya. Mungkin ada tips nggak untuk kayak bersihinnya gitu loh, Kak? Biar bener-bener sampai bersih, nggak jerawatan gitu. Harus ini cuci muka. Ada yang cuci muka dulu, ada yang pakai make up remover dulu gitu. Cuci mukanya pakai apa nih, Kak? Pakai sabun aja atau ada lagi? Pakai make up remover sih untuk mata sama bibir, sama yang buat muka ada biasanya cleansing seal oil gitu. Terserah cocok-cocoknya aja, ada yang cleansing oil. Itu juga bagus. Kalau enggak yang make up remover aja yang 0% alkohol, jadi biar nggak terlalu kering. Kayak gitu. Kalau Kak Cica pakai cleansing oil apakah biasanya cleansing oilnya? Aku nggak pakai cleansing oil sih, aku pakainya yang Nivea 0% alkohol. Ya. Apa aja sih aku cocok. Yang penting cepat buat angkat make up gitu, kayak buat di mata biar nggak hitam-hitam, buat bibir juga, terus cuci mukanya bersih, yang bersih kayak gitu aja. Kalau cleansing oil tau nggak yang paling bagus dan murah apa? Johnson aja baby oil punya itu iya bagus. Itu bagus. Itu bekerja untuk ngilangin makeup daripada lu mahal-mahal, sumpah. Iya benar. Itu juga bagus. Buat bayi kan pasti nggak butuh bahan. It really works to remove your makeup. Apalagi buat kulit gua kan, kulit gua tuh lebay, cepet sensitif, kering apa aja. Kalau pakai baby oil tuh paling aman. Sorry ya, gue foto masker dulu ya di endorse sama Kak Vivi. Boleh. Si Vivi Ahok, sisternya. Oh iya. Dia jualan masker buat charity guys. Yang warna ungu udah nggak ada ya? Iya warna ungunya hilang. Padahal gue lagi pakai baju ungu pas. Oh ya Kak, nah kan ini udah selesai nih Kak make up-nya. Make up-nya tuh kelihatan nggak sih di kamera tuh? Kelihatan banget, Kak. Kelihatan banget, Beb. Cantik. Ya. Thank you. Kak Dita, Kamela, Kak Cica ini kan influencer ya di Instagram. Kira-kira buat jadi influencer yang baik itu gimana sih Kak? Jadi kita bisa nge-influence orang untuk hal-hal yang baik gitu loh. Kalau itu tanya Mela. Mela paling jago, dia influencer. Gue nggak terlalu, gue berantakan banget. Not a blogger. Kalau Kamela gimana Kak? Buat konten yang positif. Jadi mengajak follower juga melakukan aktivitas yang positif, jangan negatif, bau sara atau hoax gitu-gitu deh. Enggak, Mela, gimana kalau brand endorse lu? Sorry, gue pakai masker, what the hell, weird banget ngomong di Zoom. Ini guys, ini gimana Mela kalau lu di endorse sama brand, ternyata produknya itu nggak terlalu bagus, bukannya jelek, tapi ya lu nggak terlalu suka, mungkin nggak tahan lama, atau ya warnanya kurang, norak, atau gimana sih? What do you do gitu? And then you accept it, and how do you write about that cosmetic gitu?
biasanya sih kalau misalkan memang produknya kurang oke, biasanya aku cuma ya apa adanya aja, tapi dengan bahasa tidak menjelekkan produk tersebut ya, dengan jadi istilahnya masih dalam bahasa yang baik lah gitu. Kadang kan ada kan reviewer yang jelek nih produknya gini. Kalau aku pribadi sih aku menghindari hal-hal tersebut. Jadi sebagaimana mungkin menggunakan bahasa yang apa adanya gitu loh. Kalau memangnya nggak bagus ya buat jangan yang terlalu berlebihan produk reviewnya. Iya. Harus honest review sih ya kalau influencer tuh. Ya. Tapi dengan bahasanya tetap yang agak sopan ya, jangan yang kayak Iya benar. Tuh. Honest reviewnya tuh gini, paling gambar tag aja apa gitu loh, tapi bukan yang honest review yang apa namanya, yang menjelekan atau menjatuhkan, benar. Terus Mela, brandnya nggak marah? Ceritain dong di sini how you started, because you're a very good beauty blogger gitu, and you got a lot of good clients, you know, yang apa endorse you tuh nggak brand jelek-jelek, mereka tuh bagus gitu ya. Jadi cerita dong karirnya as a blogger gimana? Namanya sih gue iseng-iseng ya, gue kayak datang gitu kayak pas ada acara make up. Gue pertama kali gue inget banget gue ikut acara event tuh, eventnya Nux, produk Nux gitu ya. Itu gue diundang, terus review-review gitulah untuk produknya. Nah semenjak itu nggak tahu kenapa dapat aja gitu tawaran dari brand, misalkan hubunginnya langsung lewat Instagram, direct message gitu-gitu. Terus jadinya kayak gimana sih? Why do you think they endorse you? Karena lu sudah sering posting atau gimana? Iya, itu harus sering, terus harus konsisten ya kan, lebih ke make up. Jadi postingnya ya make up sih, nggak jauh dari itu. Jadi postingnya agak konstan. Terus kalau posting di jam berapa aja? Hashtag gimana? Coba kasih tips social media tips buat di sini, siapa tahu mau jadi influencer. Kalau tips harus di jam-jam orang main handphone. Jam berapa itu kan? Iya. Nggak tahu. Apa tuh, Kak? Biasanya sih kalau malam tuh kayak jam 8, jam 9 itu peaknya. Kita lagi kelas. Thank you so much for the masker. It's so cute. Kalau hashtagnya gimana, Kak? Tips hashtag dong. Oke, kalau hashtag biasanya sih aku karena kan ini aku beauty, maksudnya glow up. Hashtagnya paling seputar make up atau beauty enthusiast atau influencer atau misalkan beauty blogger kayak gitu sih. Kalau jumlahnya gitu gimana, Kak? Kan kadang kalau kebanyakan dianggap spam gitu kan ya? Emang ada maksimalnya, kalau nggak salah 30 deh. Jadi kalau misalnya udah lebih dari itu, udah nggak mau, memang dari Instagramnya udah nggak bisa. Iya. Iya, cuma 30 kan. Tuh. Terus kan gini ya, Kak, katanya Kakak kan tadi harus konsisten. Itu bagi tips dong, kan kadang kita mau konsisten, cuman bingung gitu loh, Kak, mau bahas apa lagi gitu. Cara brainstorming idenya gimana? Biasa sih cari kayak produk baru bisa, itu jadi konten baru, atau misalkan bikin tutorial make up, atau misalkan bikin make up look baru kayak gitu, terus nanti diposting kayak gitu. Keren. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Bisa drop pertanyaan. Sensi ada Kalau sensi ya. ada kan nanti Ada. untuk self love-nya gimana, Kak? Paling dasar apa sih yang harus kita aware dulu biar kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri? Aware ya. Cica mungkin bisa bantu. Kenapa, Kak? Cica kalau self love tadi kan yang pertama self love. Self love apa sih yang biar kita tuh bisa self love itu yang mendasari dulu tuh apa, Kak? Jadi biar bisa aku harus terus mencintai diriku berdamai dengan sendiri. diri sendiri, harus tahu kekurangan kita gitu, harus tahu kekurangan kita dan menerimanya gitu. Kekurangan tuh maksudnya bukan kekurangan iri hati dengki terus kita terima ya, enggak. Kita kalau misalnya tahu kekurangan kita, misalnya kita cepat iri lihat kehidupan orang lain, lihat ini kita harus kayak gimana, kita harus tahu bisa handle kayak gimana gitu. Jadi apa-apa tuh positif terus kayak gitu sama orang, jadi nggak
tidak menyakiti hati orang kayak gitu, nggak pernah cari gara-gara sama orang lain, itu udah nilai yang bagus sih untuk diri sendiri kayak gitu. Tahu cara men-treat orang kayak gimana dari kalangan mana aja, seperti itu. Cara apa tadi, self love ya? Iya. Kayak gitu. Terus tahu kekurangan diri dan menerima diri kita itu kekurangannya apa. Kalau misalnya kayak tadi kekurangannya apa, kita harus cepat bisa handle. Misalnya kekurangan kita kok emosional banget gitu. Kita harus tahu kenapa kita emosional. Kita harus tahu kalau misalnya kita harus janji sama diri sendiri. Kalau misalnya kita sama adik kita atau sama teman-teman kita udah mau marah nih gitu, kita harus tahan dulu. Biasanya tahan dulu semenit atau 30 detik, biasanya itu nggak akan menjadi marah kayak gitu. Atau enggak, kalau misalnya kebiasaan emosinya meledak-meledak, kita harus cari tahu kenapa nih udah nahan nggak bisa. Kayak kita harus cari teman yang psikolog kayak gimana, atau cari psikolog yang kita percaya nyaman untuk cerita. Nanti dia kasih tahu caranya harus bagaimana kayak gitu. Dari awal Cara dari self love apalagi ya? Jangan terlalu bucin kali. Iya nggak sih, kita juga harus kadang gini, kalau kita terlalu lagi cinta kan kadang kita suka buta ya. Itu jadi kayak kitanya terus yang rugi kayak gitu loh. Padahal kita juga harus mencintai diri kita sendiri dengan cara nggak terlalu mengikuti orang yang kita cinta. Itu misalnya yang jelek-jelek ya, tapi kita ikutin terus, jadi yang jadi korban tuh kita terus kayak gitu. Itu jangan kayak gitu. Self love tuh harus ya. Kenapa? Harus mikirin diri kita juga. Iya betul, mikirin diri kita tuh bukan egois ya, tapi untuk yang prioritas dalam waktu kita aja kayak gitu. Self love sih ada banyak ya. Contohnya apa dulu nih, kayak manjain diri kah atau kayak gimana? Kayak me time gitu gimana maksudnya? Iya. Self love lebih kayak biar bisa menerima aja sih Kak. Kadang kan kita sering gitu ya merasa insecure kalau lihat orang lain, kok dia udah gini, kok aku belum, kayak gitu-gitu. Iya. Memang Kebanyakan sosial kan media sih suka ngebandingin ya nggak sih, kayak hidup kita sama orang lain. Sebenarnya yang bikin kita dewasa adalah kita harus tahu hidup orang lain ataupun kita itu nggak 100% benar di sosial media. Itu nggak, di sosial media dia bukan apa yang kita lihat sebenarnya gitu sih menurutku. Ya, terus, bener nggak sih? Orang-orang banyak yang bilang juga seperti itu sih, orang-orang dewasa gitu ya. Maksudnya semua ada problemnya masing-masing. Iya, betul. Jadi bukan berarti orang kelihatannya gini, sosial media itu kan konten. Kita waktu 24 jam. Di sosial media kita instastory itu cuma 15 detik atau bahkan cuma semenit 2 menit. Jadi nggak bisa langsung dijudge gitu. Betul. Kan kita kan nggak mungkin update susah-susahnya kita apa, sedih-sedihnya kita. Jadi kecuali orang, mungkin itu zaman anak SMP kali ya, atau apa yang curhat tuh langsung di sosial media tuh langsung belak-belakan. Bukan pengalaman, tapi langsung emosi tuh langsung meluap-luap gitu di Instagram. Itu mungkin udah bukan waktu ya untuk kayak seperti itu lagi, ya nggak sih? Iya, terus misalnya jangan, kalau misalkan, oh lihat ini kok dia bisa begini ya, itu jangan. Nah, setiap orang itu kan beda-beda, jadi kayak waktunya, benar. Barat bunga itu tumbuh berkembangnya tuh beda-beda, jadi nggak perlu beda waktu, iya. Ya, jadi nggak perlu khawatir akan hal itu. Itu semua akan berproses, intinya gitu. Oke. Terus nih Kak, kadang kan ada nih Kak cowok atau lawan jenis yang suka ngerendahin gitu. Kita udah mencoba buat self love, tapi ada orang lain, baik cewek atau cowok yang rendahin kita. Itu gimana ya kalian nanggepinnya biar kita tetap bisa self love gitu, nggak goyah? Bener, itu bener banget. Ini siapa dulu nih yang mau jawab? Kamela dulu apa aku dulu? Kamela dulu, coba. Boleh? Okay. Iya, kalau misalkan ada orang lawan jenis ya rendahin kita ya? Iya, bener Kak. Kalau aku sih mungkin nggak bisa secara langsung bilang ya nggak bisa seperti itu, karena kita kan pada dasarnya sebenarnya sama, nggak ada beda dari segi gender ya. Iya. Nggak perlu takut kalau misalkan kita memang benar ya kita lakuin. Kita jangan sampai punya perasaan takut atau minder karena gue cewek nih gitu. Itu jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Bener. Dan nggak ada hubungannya ya nggak sih kalau mau perempuan atau laki-laki.
bebas bebas aja gitu loh. Hidup itu luas kan. Benar. Ini untuk ada pertanyaan buat Kak Mela nih terkait jadi influencer. Gimana sih Kak cara memanajemen waktu biar work-life balance lah istilahnya zaman sekarang. Jadi kalau banyak endorse tuh ya kita tetap bisa menikmatin hidup. Biasanya sih kalau aku, konten aku kan memang lebih konten fitnya tuh lebih ke foto dan story ya. Jadi itu kalau menurut pribadiku sih nggak terlalu banyak menyita waktu aku. Dan kegiatan itu bisa aku lakukan di waktu-waktu senggang aku dan gak makan waktu lama kok. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Seru juga jawab-jawab. Kak, ada pertanyaan menarik banget nih. Kenapa cowok nggak peka kalau itu kita sayang sama dia? Waduh, Kenapa? cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa cowok nggak peka kalau kita itu sayang sama dia? Hubungannya apa dulu nih? Maksudnya temen kah, PDKT atau udah pacaran? Kalau pacaran dikomunikasiin aja, ngomong gitu. Terus ada lagi nih Ada lagi yang bahas tentang makeup, Kak. Halo Kak, saya Cynthia dari Karawang ingin bertanya untuk warna blush on yang cocok bagi yang pipinya cabi. Lebih cocok warna peach atau pink begitu ya Kak? Thank you. Itu sesuai aja ya, sesuai sesuai mood aja gitu. Nanti kalian pakai peach boleh, sesuai misalnya kalian lihat di kaca, kayaknya aku lucuan warna pink deh gitu. Kayaknya aku lucuan warna peach, terserah aja mau pakai ya peach atau pink karena itu warnanya juga senada kan dicampur juga bisa sih menurutku. Aku juga tadi itu campur kan kayak yang satu warnanya merah kayak gini, yang satu warnanya kelihatan nggak soft. Iya. Campur aja nggak apa-apa. Apalagi tuh ada apa? Pandangan kakak tentang apa? Nggak kelihatan. Tentang wanita yang ambisius. Wanita yang ambisius, kadang kan ada perempuan yang pengen mengejar cita-citanya, terus dia dianggap ambisius nih sama lingkungannya. Terus gimana ya biar kita bisa memanage diri, biar terlihat anggun tapi fierce? Siapa mau jawab? Aku apa Kamela? Yang mau jawab siapa nih? Kalau bisa Kamela boleh Kak Ica? Kalau ambisi, abis Kamela aku jawab. Terus gimana? Kalau ambisi itu sih boleh aja ya, Iya, asal betul. jangan merugikan orang lain. Itu perlu dicatat. Iya, benar. Ambisi itu memang ada juga yang bisa bikin kita untuk jadi lebih maju, lebih move on ke depan. Tapi dengan satu prinsip, dengan ambisi tersebut kita nggak boleh merugikan orang lain, mengikut orang. Jadi ambisi itu lebih yang positif ya, lebih ke arah positif. Iya, benar. Ya, ada juga yang kayak gini. Ambisius itu sebenarnya kata-katanya antara apa ya? Negatif atau positif sih? Pokoknya kalau ambisius tuh kata-katanya tuh kayak nggak enak. Lu ambisius banget sih kayak gitu kan. Negatif. Tapi sebenarnya negatif ya? Kayak lebih konotasinya tuh kayak lebih negatif. Iya, benar. Padahal semua orang yang berjiwa bisnis atau apapun itu semangatnya tuh luar biasa sekali biasanya. Jadi sebenarnya oke-oke aja asal kayak bener tadi katanya Kak Mela, jangan ambisiusnya yang negatif kayak gini loh. Ada kan orang ambisius, gue harus punya mobil, gue harus punya rumah umur segini, gue harus bisa keliling dunia gini. Tapi saking ambisiusnya jadi caranya instan. Tahu sendiri zaman sekarang. Nah itu jangan diikutin. Orang ambisius boleh, tapi harus trust the process, harus tahu semuanya itu ada prosesnya. Artis, mau jadi artis ada prosesnya, semuanya pasti lewatin masa-masa nggak enak. Nikita Willy aja siapapun, itu direndahin orang. Kadita Sudarejo aja yang udah sehebat itu keluarganya, keluarga terpandang, pasti ada aja orang yang menjatuhkan, ada orang yang nganggap remeh. Ya nggak sih Kamela? Iya benar banget. Itu nggak usah kan kayak pertanyaan sebelumnya, kita gimana caranya kalau dijatuhin orang, direndahin, itu biar bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi nggak kebawa omongannya yang orang tadi itu. Jadi biasanya kan kita kalau udah direndahin kan kesel sama keluarga kita, kesel kenapa sih gue dilahirkan seperti ini, kenapa sih gue gini-gini, bla bla. Itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu terlalu down gitu, karena
percaya deh semua orang pasti pernah direndahin. Ya Kamela ya, pasti semua orang pernah direndahin gitu. Mau sekelas apapun. Gitu. Benar-benar. Kak Dita and Tim Dignity. Ini kenapa? Di sini ada yang tanya lagi nih Kak, gimana cara menanggapi orang yang bilang kalau make up kita jelek? Kadang kan ada tuh temen atau cowok yang bilang, ya make upnya jelek banget. Gitu. Iya, banget kebelan digituin, lah, apalah, kadang make keputihan upnya lah terlalu gitu kan. medok, katanya kayak banci gitu. Tapi Iya. kalau make up jujur, aku jadi gara-gara aku sering dikatain begitu, aku make upnya jadi nggak terlalu tebel sekarang. Tapi ya udah, memang kritik tuh kadang-kadang kamu harus dengerin. Kita nggak boleh kepedean juga. Mungkin bener kali make up kita terlalu tebel atau make up kita kok terlalu apa? Kalau kadang dulu aku pernah pakai shimmer banyak banget, dikira berminyak, padahal itu kan glowing ceritanya. Intinya kita ya udah, kita ambil kritiknya dan buat diri kita lebih baik tanpa harus baper. Memang itu susah, tapi pikir aja bahwa nggak worth it juga marah ke mereka. Bagus dong mereka bilang the truth juga. Karena sometimes it's good ya, apalagi kalau soal makeup itu truth. Karena gue tuh orangnya suka overdo things, aku orangnya suka too much gitu. I apply so much makeup and I love makeup gitu. Jadinya bagus sih gitu. Daripada dia nggak bilangin kamu, ya kamu ngeliat positif aja. Daripada dia bilangin kamu, padahal kamu menor kayak banci gitu. Katanya gue kayak dakocan lah, kayak banci. Kayak nggak usah tebel-tebel gitu. Even Syahrini aja nurut ya, Reno. Oh iya, Syahrini ya, juga gila. Ketebelan sekarang jadi natural banget ya, make-upnya jadi alisnya nggak cetar yang kayak item-item sulam gitu. Kayak dulu. Terus make-upnya jadi tipis banget, terus alasnya cuma 1 layer sekarang. Dulu kan tebel banget. Kritik are good gitu. Look at Syahrini ini dengerin kritik tuh. Kalau dia nggak dengerin kritik, dia mukanya nggak bakal berubah kayak sekarang. Rambutnya juga lebih chic, terus bajunya lebih classy gitu ya, nggak terlalu iya benar, bajunya so elegan ya. Iya, itu kan karena dia dengerin Reno. Cause Reno is such a simple person. Dengerin mamanya Reno juga, mamanya Reno baik juga nggak suka makeup. Makanya kalau makeup tergantung yang kamu ngomongin siapa gitu. Ini kenapa silau banget? Jadi itu jawab question yang tadi, tergantung yang kamu ngomongin siapa, karena nggak semua kritik itu jelek lah. Mau nggak mau ya kita harus terima gitu. Tapi juga ada, kalau ada waktu yang dimana misalnya kamu lagi belajar, misalnya aku nggak tahu ya situasi kamu, mungkin ini siapa yang ngatain makeup kamu jelek, mau pacar, teman, saudara, netizen, atau kamu lagi belajar kursus makeup atau pengen jadi makeup artis tapi makeup kamu jelek. Tapi kalau kamu pengen jadi makeup jadi karir, kalau dikatain makeupnya jelek, mendingan jangan nyerah dulu lah, karena kan memang butuh waktu ya, butuh jam terbang dan butuh trial error. Jadinya sabar aja, berdoa dan keep trying gitu. Dan sebenarnya ya makeup artis tuh semua tuh punya ciri khas. Kalau kamu perhatiin makeup artis yang terkenal di Jakarta misalnya, ada yang bener-bener menor tapi dia laku banget karena memang dia makeupin misalnya adat punya makeup atau enggak memang klien yang bold gitu ya. Gitu. Jadinya kalau misalnya ada orang bilang jelek, jangan percaya, kecuali semua orang bilang jelek dan nggak mau di make upin sama kamu. Tapi kalau ada yang mau, ya itu aja, ikutin ciri khas kamu, karena kamu nggak bisa please everyone. Karena di Jakarta make up artis tuh ada signature sendiri ya, yang suka tipis pasti sama si Ryan, misalnya Ryan tau kan yang make upin Chelsea Islan. Iya, harus ada ciri khas, bener. Iya, kalau sukanya tebel pasti sama Anpa Suha gitu biasanya. Ada yang suka glowing sama siapa tuh yang baru Ryan Golif, tau kan yang Chelsea Islan pakai veloz, kayak Berlino makeup. Gue nggak suka tipis, jadinya aku jarang makeup sama Ryan gitu. Tapi there is always somebody for everybody gitu. Jadi kamu nggak boleh nyerah sih kalau kamu memang makeup artist jadi karir. Tapi kalau kamu makeup artist nggak jadi karir buat diri sendiri, tapi orang banyak yang komplain, itu ya kamu harus dengerin. Karena aku juga dengerin gitu. Kak Cica, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya. Mau tanya Kak, cara pilih bedak yang sesuai gimana? Lebih terang dari fondi atau gimana? Makasih Kak. Iya, yang sama kulit kita. Boleh lebih terang, tapi mungkin kayak 1 tone aja gitu di atas kita. Jangan yang lebih terang tuh yang 3 tone atau apa. Jangan yang beda-beda banget. Yang sesuai aja sih sama kulit kita. Jadi kalau misalnya 1 tone di atas warna asli kulit kita, itu kalau oxidize itu nggak yang terlalu kusem atau abu-abu gitu sih. Kak Dita ada tips gak tuh cara pilih bedak? Kalau bedak, aduh gila, gue juga sering salah warna. I'm the worst. Aku juga. Makanya ganti-ganti inilah. Kuningan lah, sering keputihan, gue nggak pernah. Iya benar-benar. Makeup artis gue memang kalau bedak tuh, kalau misalnya memang kulit kamu warna begini, memang nggak bisa 1 warna. Katanya kalau memang bener-bener mau pas, kita harus pakai 2 aja, foundation aja nyampur, bedak aja. Iya gitu. Kan ribet banget, gue mau ke kantor, masa pakai campur-campur dulu, nggak ada waktu. Iya benar. Iya. Kayak gitu.
Oke, menarik banget ya teman-teman materi hari ini. Kita bisa tahu Iya, ada yang tentang kurang step by tanya-tanya step lagi aja. make up Iya. sama Buat yang mau self love ya. Iya, tadi yang pertanyaan self love bagus-bagus tuh kalau dikatain atau gimana, itu harus ikut anti galau. Ntar galau tuh kita cuma bahasinnya gitu-gitu doang. Benar banget. Makasih banyak ya Kak Mela Priscilla, Kak Cica Anjani, dan Kak Dita Sudarjo atas waktu dan ilmunya. Teman-teman, setelah webinar ini jangan lupa dipraktekkan ya. Jadi jangan sekadar ikut doang karena pengen sertifikatnya. Iya nih. Ada Terus laki-laki ingat- juga yang ikut ya? Iya, ada Kak banyak. Tato ya? Kita foto bareng ya, Feli kok nggak make upan sih, Feli mana? Feli ini yang balikin. Ya Kak, foto bareng karena pesertanya udah pada make up nih Kak. Yuk, foto Belakang layar bareng. laki juga. Ih, Feli, kamu kenapa nggak ikutan make up? Sibuk ya? Dia banyak kerjaan. Belakang layar aja, Ci. Kenapa? Oke. Gantian ya nanti yang di Ikut foto spotlight. dong, kamu nggak mau ikut foto? Kamu lagi Ada yang masih pakai mukena tuh, cantik tuh. Aku yang ngefotoin aja. Aku yang ngefotoin aja. Oke, gantian ya nanti yang di spotlight. Kak, ini Kak Cica dulu, terus nanti Kak Mela, habis itu Kak Dita, terus bareng-bareng teman-teman on cam ya yang udah make upan atau yang mau ikut foto juga boleh on cam semua. Oke, mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Lagi nggak? Ya lagi, Kak. Bentar. Ayo, aku mau foto sama kucing aku. Iya, kucing kamu. 1, 2. Gantian Kak Mela yang di spotlight. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Situ terus gantian Kak Dita. Oke, foto. Ini gila, baju-baju gue tunggu ya, gue yang iniin. Ini baju jualan gue. Oke. 1, 2, 3. Oke. Di sini gantian ya. Bareng-bareng on cam semua ya, teman-teman. Oke. Feli kok nggak ikut? Gaji, aku di belakang layar saja. Kenapa? Capek ya? Ntar kelas bisnis gue deh. Kita ingetin deh, abis setiap kelas kita foto aja biar kamu bisa post yang di-edit, post aja walaupun nggak ada guru gua. Oke, teman-teman, on cam semua ya. Ini silahkan action secantik mungkin karena mau di-take. Oke, 1, 2, 3. Oke. Gantian ini ada 2 slide. Satu slide-nya. Sorry, anjing aku lagi batuk. Sekali lagi ya, Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ini Kak. masuk YouTube nggak sih, Kak Dita? Masuk bagian. Masuk ya. Mungkin buat teman-teman yang masih mau tanya bisa DM aja Kak Cica dan Boleh, Kak ayo dong. Mela Priscilla di Instagram. Nanti di @Mela Priscilla dan Instagram Kak Cica di Cica_Anjani. Cica_Anjani pakai DANDJANI. Makasih Nanti bilang aja semuanya. nih kalau kalian peserta di media sosial. Jadi Kak Mela sama Kak Cica bisa tahu. Boleh yang mau ikut kelas bunga boleh datang ke rumah aku, nanti kita ini bunga workshop. Jangan lupa di sini ada kelas bisnis part 3 sama Kak Dita Buat Sudarjo. newbie, buat yang baru doang ya. Ini buat bener-bener yang baru. Kalau kalian udah jago nggak usah, ntar bosen. Oke? Oke. Teman-teman jangan lupa juga ya follow Instagram kita @dignity_sosial supaya kalian nggak ketinggalan info-info webinar lainnya. Oke. Untuk sertifikat juga jangan lupa ya kalian mengisi link presensi yang udah ada di kolom komentar.
Makasih ya Kak Cica, Kak Mela, sama Kak Dita atas ilmu-ilmunya sore hari ini. Thank you, Kak. Thank you. Thank you. Belum maghrib ya? Nggak kelihatan. Jangan lupa nanti jam 7 ada kelas bisnis. Ya. Guys, yang mau ikut kelas bunga boleh follow ya, Cica Floris. Dadah. Bye. 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 Makasih Kak. Ya. Untuk link presensinya udah ada di room chat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk review kelas sore hari ini di Instagram Story dan tag Dignity Sosial @dita_sudarjo dan Delovet26. And the guest teacher, Dan moderator. and the guest teacher ada Kak Mela, Priscilla, dan Kak Cica Anjani. Dan Kak Dita Sudarjo, jangan lupa. Guest teacher. Mana Mela sama itu deh. Jadi udah pada ini. Si Mela masih di sini nggak? Mela ya? Atau dia udah exit? Udah exit. Oke. Terima kasih semua. Thank you so much ya moderator. Thank you Arenia. Thank you, Kak Dita. Thank you so much. Ini Dewi. Terus kalian di sini jangan lupa ikut kelas ini apa kelas makeup yang lainnya, karena tadi banyak yang penasaran kan soal apa makeup itu kalau sama Mua bakal jauh lebih detail. Kalau ini kan sengaja memang yang quick makeup ya, yang cepet gitu. Tapi ada kelas makeup harus ikut, ada kelas olahraga, kita akan ada Zumba, kelas bahasa Cina, bahasa Inggris, terus bahasa Korea. Jadinya terus makeup nih makeup artis semua yang paling hebat di Jakarta. Jadi coba lakuin gitu. Terus ini ada soal ini sex education, tapi nggak aneh-aneh kok. Itu cuma memang kamu bisa konseling curhat gitu ke seksolog yang memang pengalaman, daripada kamu salah advice ke temen atau coba-coba gitu kan, mendingan ikut ini. Apalagi kalau yang masih muda, yang kelas pertama itu buat kamu yang pengen have sex tapi nggak tahu ready atau enggak, atau pengen tahu supaya aman tuh gimana, supaya nggak kena penyakit gitu-gitu ya, atau takut sakit atau apa, itu bisa datang. Tapi kalau mau yang udah sering have sex tapi masih banyak pertanyaan, penasaran, pengen tahu apa, ini kelas kedua. Jadi just banyak Q&A sama gurunya sih, bisa konseling gratis tanpa dihakimin gitu. Ya tenang aja, daripada kamu dapat info yang salah kan rugi loh gitu. Jadi mendingan ke yang bener-bener expert. Terus ada kelas olahraga ya, ini bisa konseling soal olahraga normal era, terus soal dokter olahraga, jadinya kamu nggak salah kalau ada masalah sama otot atau apa, kaki. Terus ada kelas apa lagi ya di situ, kelas upcoming, oh ya ada kelas bisnis sama bosnya Sido Muncul, tolak angin. Jadi kalian harus ikut gitu. Terus setelah Sido Muncul, tolak angin, terus siapa lagi ya? Tunggu, kelas bisnisnya udah banyak yang selesai nih. Oh ya, ntar kita ada sama dekan UI, psikolog, ntar masih September sih itu. Jadi kamu sabar aja. Oh ada public speaking sama Metro TV jurnalis Wahyu Wiwoho. Aku suka banget sih. Dia jago banget, pinter. Oh ada makeup juga sama Sally Adelia. Dia tuh yang di Girl Squad sama Jedar sama Nia Ramadhani. Jadi kalian harus ikut ya. Terus ada cooking class. Biar nggak ketinggalan, join Telegram aja kali ya Kak. Jadi mereka nggak ketinggalan info-info terbaru dari kelas Dignity Sosial. Iya, jangan lupa daftar ya. Thank you semua. Have a good day. Thank you Kak Dita. Sampai jumpa nanti malam jam 7 ya. Terus ingat kalau misalnya review itu yang penting kamu tulis kelas online gratis gitu ya. Dan apa yang kamu pelajarin gitu. Apa yang kamu pelajari, misalnya kamu belajar, oh I learn makeup trick yang gimana ya, makeup trick yang apa misalnya supaya nggak usah lama-lama, atau dari Cica kamu learn makeup shortcut trick gitu. Like what you learn from the class. Kalau mau dapat sertifikat yang satu lagi, itu harus tunjukin you really learn something gitu. Mana ya? Ini forms. Ini isi link presensi. Oh ya ini. WhatsApp. Thank you. Kelly, kamu nggak make upan tadi? Oh, enggak, Cik. Saya jaga aja, Cik. Jaga rumah.
Harus sih makeupan. Oh, itu Instagram Kak Cica. I love Kak Cica. Senang. Kalian lebih suka makeup artis yang ngajar atau influencer? Kalau Cica kan influencer. Entar Sally Adelia itu influencer. Dia yang Girl Squad sama Nia Ramadhani. Atau yang bener-bener professional makeup artist. Suka yang seperti ini, Kak. Oke, noted. Kalau aku suka dua-duanya, tapi kadang-kadang aku sibuk, jadinya aku nggak bisa tuh. Yang bunga kan lebih agak lama. Yang profesional, Kak. Ya, yang profesional ya jadi lebih deep gitu ya. Tapi untuk orang-orang sibuk, Kak, pasti suka nih yang dari influencer. Gitu. Oke, kita go. I'll see in next class ya. Jam 7 ya next classnya ya? Iya, benar Kak, jam 7. Oke, thank you. Thank you, Kak. Dadah. Oh, nanti reviewnya ngetek siapa?